Angin kencang dan bahan di dalam gudang berisi bahan mudah terbakar memaksa 3 unit damkar pemerintah kota berjibaku berusaha memadamkan api yang terus membesar. Api diketahui pertama kali oleh warga setempat yang melihat ada kobaran api di dalam gudang dan kemudian dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran. Gudang berisikan lembaran kayu tipis kering yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Sementara masih belum semua penyebabnya. Kita sudah koordinasi dengan penyebabnya. Mungkin ada kendala di lapangan. Kendalanya tanggal pengaman termasuknya jalur dekat jalan pergerakan juga di jalan masjid. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga ada unsur kelalaian membuang puntung rokok sembarangan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena kondisi gudang yang tengah kosong. Polisi masih mendalami kasus ini dan meminta keterangan saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV warga, nampak sebuah pick-up mengangkut puluhan penumpang tidak bisa mengendalikan kendaraan hingga terguling dengan posisi miring. Kejadian tersebut terjadi di Desa Tampojung, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan pada Senin siang. Menurut salah satu penumpang, mobil berjalan cepat dan ugal-ugalan. Sesampai di tikungan, mobil terus melaju tak mampu mengurangi kecepatan hingga akhirnya terguling. Ironisnya, sampai di lokasi kejadian, polisi tidak mendapati mobil dan sopir, keduanya melarikan diri. Dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sesuai olah TKP kita, itu mobil pickup L300, Mitsubishi L300. Untuk sementara, kita bisa memperkirakan sekitar 15 penumpang. Sedangkan yang luka, yang saat ini yang luka-luka, yang berhasil kita selamatkan di rumah sakit, sebanyak 10 orang. Dari kecelakaan tersebut, 2 orang dalam kondisi kritis, 10 orang luka-luka, dan 3 orang lainnya tidak mengalami luka. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Didi Prianto, iNews melaporkan. Korban penganiayaan oknum Pas Pampres diduga menjual obat terlarang. Tanah tidak kunjung dibayar Pemkot sebuah sekolah dasar negeri di Kota Bekasi disegel ahli waris. Imbas terbakarnya TPA Sarimukti, sampah menumpuk di sejumlah titik di Kota Bandung. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Arlista Hadi, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini akan kami awali dari Laka Jakarta, pemirsa. Selasa dini hari, sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Layang Non-Tol Antasari, Kebayoran, Jakarta. Mobil minibus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling. Sebuah minibus bernomor polisi B1522 SRS terbalik di ruas Jalan Layang Non-Tol Antasari, Kebayoran, Jakarta. Mobil ini terguling pasca menabrak pembatas jalan. Akibat benturan keras, mobil ini mengalami ringsek pada bagian atap dan kaca depan mobil pecah. Sebelum kecelakaan, pengemudi minibus kaget saat kendaraannya dari arah Cilandak menuju Blok M disalip sebuah motor dengan kecepatan tinggi. Kemudian pengemudi membanting setir hingga akhirnya mengalami kecelakaan. Tiba-tiba motor tuh dari kanan langsung ke kiri, jadi kaget nih, motor lewat langsung kanan, gue ngajar trotoar kanan, kiri, udah yang gue inget itu.
Akibat kecelakaan ini, penumpang minibus mengalami syok, sementara pengemudi sempat tak sadarkan diri. Seperti diketahui, kendaraan motor roda 2 dilarang melalui jalan layang Nontol Antasari. Kini, kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat memarkirkan kendaraan Anda, terutama jika tidak memiliki lahan garasi. Ya, sebuah motor yang diparkir di pinggir gang menjadi sasaran empuk pencuri motor dan aksinya terekam kamera pengawas perumahan. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor milik warga di Jalan Badak, Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga pelaku beraksi seorang diri. Berdasarkan rekaman, pelaku sudah hafal dengan situasi lokasi karena menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya yang terekam CCTV. Walaupun di lokasi terdapat banyak motor, pelaku menyasar kendaraan yang tidak terkunci leher stang. Pagi baru ketahuan. Iya. Pagi baru ketahuan bilang kecurian. Baru buka CCTV baru ketahuan bilang pencurinya jam 3:30 pas. Ada seorang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor di Jalan Badak. Dan pada pukul pagi harinya pelapor atas nama Andi Aninda itu datang ke kantor. Setelah kami dapat laporan, kami langsung ke TKP bersama anggota untuk mengecek lokasi TKP. Selanjutnya mengangkat CCTV yang ada, termasuk mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang melakukan tindak kejahatan itu. Kejadian ini pun diakui para warga merupakan pertama kali terjadi. Bermodalkan rekaman CCTV, korban sudah melapor ke Polsek Mamajang dan tengah mencari tahu identitas pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusbin, Ainis melaporkan. Pemirsa, gagal kabur usai merampas telepon genggam, 1 dari 2 pelaku jamret tercebur ke dalam aliran anak kali Ciliwung di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat. Ya, seorang pelaku dan sepeda motornya pun dievakuasi petugas damkar dari dalam kali sedalam 5 meter. Petugas pemadam kebakaran harus diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sebuah sepeda motor yang terjebur ke dalam aliran kali Anak Ciliwung di Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat. Menggunakan mobil operasional jenis crane, sepeda motor tersebut akhirnya berhasil dievakuasi dari mulut kali sedalam 5 meter. Motor tersebut diketahui milik seorang terduga pelaku jamret yang gagal kabur usai beraksi. Pelaku dan rekannya diketahui nekat merampas ponsel milik seorang pengemudi mobil box ekspedisi saat tengah tertahan di tengah kemacetan. Pelaku yang panik diteriaki oleh korban justru tercebur ke dalam kali. 1 orang pelaku kabur, sementara 1 orang pelaku lainnya berhasil diamankan. Pelaku diamankan warga dan berusaha melarikan diri sehingga motornya jatuh ke kali yang berada di sebelah Jalan Veteran Raya. Tindak kejahatannya apa itu, Bu? Sementara masih kita selidiki, namun informasi dari warga, orang tersebut melakukan tindak pidana pencurian. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap rekan pelaku. Diduga pelaku memiliki jaringan yang kerap kali beraksi di wilayah ibu kota. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pelaku pencurian motor ditangkap polisi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat penggeledahan, polisi justru menemukan alat isap sabu. Tim Busernaga Polresta Pangkal Pinang, Bangka Belitung menggerebek kediaman pelaku pencurian sepeda motor di Pangkal Pinang. Saat interogasi, pelaku berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Namun saat penggeledahan dan pengecekan ponsel, polisi menemukan barang bukti percakapan dan alat hisap sabu. Pelaku pun tak bisa berkilah dan langsung diamankan. Sementara motor yang dicuri pria bernama Ical ini telah dijual kepada temannya di Kabupaten Bangka Selatan. Polres Pangkal Pinang pun akhirnya berkoordinasi dengan tim Panter Polres Bangka Selatan untuk mengamankan barang bukti motor.
Di lokasi pembeli, polisi mengamankan motor milik korban yang dijual seharga 4,5 juta rupiah. Mereka melakukan penangkapan curanmor yang di desa di Pangkal Pinang, tapi keberadaan dari tersangka itu ada di Bangka Selatan atau di Teboli. Jadi ketemu sama tim Buser Panther, langsung ketemu sama Buser Pangkal Pinang, langsung kerjasama untuk menangkap motor tersebut. Usai mengamankan barang bukti, polisi meringkus rekan Ican yakni John yang berperan sebagai penjual motor curiannya. Kedua pelaku kini ditahan di Mapol Resta Pangkal Pinang, sementara pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan terjadi jelang sidang tuntutan terkait perkara penganiayaan. Kericuhan terjadi tepat di luar pintu gerbang Gedung Kejari Bangkalan, Jalan Soekarno-Hatta, Jawa Timur. Massa dari kubu seorang terdakwa menerobos barikade polisi dengan membawa batu. Sejumlah kaca mobil pecah akibat kericuhan ini. Unjuk rasa dilakukan oleh kubu Muslimin selaku korban penganiayaan. Muslimin khawatir bila terdakwa penganiayaan berinisial SU akan mendapat tuntutan ringan dari jaksa penuntut umum. Selain menuntut pelaku dengan hukuman berat, massa juga mendesak Kejari Bangkalan mencopot salah satu jaksa penuntut umum. Kita mengamankan penyampaian pendapat dari warga yang merasa dalam hal penanganan kasus itu kurang seirama dengan hati mereka. Jadi mereka menuntut ke pihak penuntut umum agar salah satu penuntutnya itu dikeluarkan dari tim tersebut. Nah, ini tadi sudah diakomodir sama pihak penuntut umum, saya kira sudah selesai masalahnya. Jadi sekarang sudah meninggalkan ke... Sidang akhirnya ditunda dan akan digelar pada Rabu mendatang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga yang merupakan pedagang terlibat keributan di depan pintu masuk Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Hal ini dipicu jalur masuk wisata dihalangi truk pengangkut batu. Beginilah suasana keributan warga di depan pintu masuk Pantai Carita Pandeglang, Banten pada Minggu 27 Agustus 2023 kemarin. Puluhan pedagang yang biasa mangkal di pantai tersebut tak bisa berjualan akibat truk pengangkut batu cadas menghalangi pintu masuk kawasan wisata. Ada truk bawa batu banyak, kan kalau ditutup itu nggak bisa jualan di pantai, Pak. Jadi keinginan Ibu seperti apa coba, Bu? Keinginan Ibu harus dibuka. Kalau nggak dibuka, masyarakat di sini mau demo. Perdebatan terjadi. Sopir dan kenek truk tak terima dimaki oleh warga karena hanya menjalankan perintah saja. Mereka tidak mengerti mengenai persoalannya. Atasan, Pak. Ya, Bapak atas. Dari kemarin udah banyak batu di sini. Atasannya siapa, Pak? Bang, saya mah kenek doang, Pak. Ya iya ini. Peristiwa ini terjadi akibat perebutan lahan parkir dua kubu yang mengaku ahli waris pemilik lahan. Salah satu pihak nekat memblokade pintu masuk dengan bebatuan cadas dengan sebuah dam truk. Agar tidak jatuh korban jiwa, puluhan petugas BRIMOB disiagakan di lokasi tersebut. Warga berharap agar pemerintah turun tangan dalam penyelesaian sengketa lahan ini agar kedua belah pihak tidak berseteru. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, imbas terbakarnya TPA Sarimukti, tumpukan sampah menggunung di sejumlah TPS di Kota Bandung. Ya, Gubernur Jawa Barat mengimbau warga mengurangi dan mengolah sampah rumah tangganya. Sepuluh hari berlalu, pemadaman di TPA Sarimukti masih terus diupayakan. Situasi ini berimbas pada tidak adanya proses ritase sampah, di mana saat ini kondisi darurat sampah masih belum dinyatakan selesai. Bahkan sejumlah TPS di Kota Bandung tutup sementara karena tidak adanya armada yang mengangkut sampah ke TPA Sarimukti.
Sebagian warga pun memilih membuang langsung ke TPS karena tidak ada pengangkutan sampah di wilayahnya. Seperti di TPS Pagarsi, Bandung. Sudah 1 minggu sampah di wilayah Pagarsi tidak diangkut. Sementara biasanya dalam 1 hari ada 3 kali pengangkutan. Tumpukan sampah pun sudah melebar ke bahu jalan dan mengganggu pengguna jalan. Sementara TPA di sini tutup dulu, TPS di sini Pagarsi. Karena pembuangan ke TPA akhirnya nggak bisa ditutup sementara sebelum beres memadamkan yang kebakaran. Tapi ada rencana hari ini ada? Rencananya sih ada, cuman nggak jadi, mungkin masih terhambat zona jalannya. Terkait kondisi ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau warga untuk mengurangi dan mengolah sampah masing-masing. 4 kota kabupaten yang menjadi konsumen Sari Mukti sudah tanda tangan komitmen pengurangan retasi sampah ke Sari Mukti karena nggak bisa seperti dulu lagi. Jadi biasanya 450 retasi kita akan kurangi. Hingga saat ini TPA Sari Mukti belum dapat digunakan karena masih adanya titik api yang belum dipadamkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Anggota Pas Pampres penganiaya salah seorang warga terancam hukuman mati bila terbukti bersalah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama iNews Siang.